Perjuangan Johor Darul Takzim ya dalam kampanyenya untuk meraih semua trofi domestik akan kita tengok nanti malam di ajang Piala FA. Dan kita tahu klub-klub Liga Super yang lain sudah berjaya ya dan dengan kemenangan yang cukup signifikan. Apakah JDT juga akan mengalahkan tamunya BRM FC ya, karena kita tahu secara kasta ini cukup terjadi perbedaan. Apakah akan ada kemenangan secara signifikan dan bagaimana persiapan dari skuad Benjamin Mora ini. Di sisi lain ya, Tunku Mahkota Johor memberikan clue bahwa hari Rabu ini akan ada kejutan ya untuk Johor Darul Takzim. Nah, detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Saya Jutama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya di hari Ahad ini. Kita akan coba update seputar bola sepak Malaysia khususnya untuk JDT ya. Kita tahu perlawanan Piala FA sudah bermula ya, dan klub-klub Liga Super ya seperti yang sudah diprediksi berjaya ya, misalnya Sabah yang menang atas Respect FC dengan skor 2-0. Kemudian Kedah Darul Aman FC melawan Sain FC menang cukup mencolok juga dengan skor 4-0. Sebelumnya ada Selangor yang mengalahkan hari ini dengan skor yang sangat telak yaitu 6-0. Kemudian ada juga Pineng yang menang atas Bukit Tembun FC dengan skor 4-0. Nah, apakah kemenangan yang cukup signifikan dan rata-rata mereka bisa clean sheet ini akan diikuti oleh Johor Darul Takzim ya? Karena kita tahu JDT adalah juara bertahan Liga Super, dan secara player juga kemarin yang sudah diumumkan oleh Kim Pan-gon, banyak sekali player Johor Darul Takzim yang dipanggil untuk TC ya, untuk persiapan FIFA Matchday sebelum nanti kualifikasi Piala Asia bulan Jun. Ini menarik ya karena perbedaan kasta di perlawanan Piala FA ini. Ini juga mungkin adalah kesempatan player-player yang belum mendapatkan kesempatan bermain reguler ataupun di liga ya. Jadi ini kesempatan untuk menurunkan player-player muda ataupun player-player yang belum mendapatkan menit bermain. Nah, kalau persiapan dari Benjamin Mora sendiri ya, didirikan dari hametro.com, Mora tetap waspada ancaman dari BRM FC. Pengendali Johor Darul Takzim Benjamin Mora mengambil pendekatan berwaspada apabila menentang BRM FC pada aksi pusingan pertama kalah mati saingan Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri nanti malam ya. Bagi Mora, setiap perlawanan yang ditempuh tidak pernah dipandang mudah, sebaliknya akan serius apabila berdepan dengan mana-mana pasukan, karena kemenangan menjadi sasaran utama JDT. Dan pastinya aksi menentang klub dari Kuala Kangsar Perak itu tidak terkecuali. Nah, kita tahu kalau di Inggris Piala FA ini kadang menjadi ajang tumbangnya klub-klub besar dari klub kasta bawah di Liga Inggris. Nah, apakah ini akan terjadi di Liga di Malaysia ini? Tapi nampaknya agak sukar ya. Tidak kira lawan pasukan Liga Super atau pasukan bawah Liga, kami tetap serius dan tidak menganggap lawan malam esok adalah pasukan lemah. Malah kami tetap menghormati mereka yang mungkin akan berusaha melakar kejutan ke atas Johor Darul Takzim. BRM FC pastinya tidak kisah sama Anda menang atau kalah, dan bagi mereka tiada apa yang merugikan. Namun bagi JDT ia tetap perlawanan yang perlu dirancang rapi bagi mengelak kami terperangkap dengan helah mereka. Kami tidak rela untuk tewas dan perlu tampil bertenaga dalam perlawanan itu nanti, dan sepanjang aksi setiap pemain harus serius, malah harus komit bagi mengelak berlaku tambahan masa atau sepakan penalti, katanya. Mora menegaskan akan memberi peluang buat beberapa pemain simpanan untuk beraksi pada perlawanan itu nanti selepas pemain utama perlukan rehat tatkala mengalami dua perlawanan yang berintensiti tinggi. Ditanya apa akan berlaku seandainya jadi memberi ruang buat BRM FC menjaringkan selepas dua aksi liga. Pasukan itu belum lagi dibolosi. Pengendali Claren Maxwell enggan membuat sembarang andaian, sebaliknya mau memberi tumpuan persediaan menghadapi BRM FC. Apabila gol kami dibolosi, ia adalah asam garam dalam permainan bola sepak.
Tetapi sudah tentu kami enggan membiarkan pasukan lawan jaring gol karena misi utama adalah mencatat kemenangan. Dan sebab itu saya katakan persiapan yang rapi penting, kata Mora. Memang kita tahu di 2 laga Liga Super gawang JDT belum kemasukan, ya itu salah satunya karena strategi yang digunakan Benjamin Mora dengan menguasai penguasaan bola ataupun ball possession-nya unggul jauh biasanya selama namanya. Dan ini tantangannya adalah lawannya walaupun dari kasta bawah Liga Malaysia, tapi biasanya kan tim-tim macam ini mainnya tanpa beban ya. Dan jelas menurut aku BRM FC ya peluangnya dengan perpanjang sampai adu penalti, adu sepakan penalti. Nah ini yang bakal dihindari oleh JDT. Dan ini juga sudah didakan oleh Mora bahwa akan menurunkan player-player simpanan yang tidak bermain reguler di Liga Super sebelum ini ya. Jadi ini sangat menarik ya untuk siapa saja yang akan diturunkan oleh Benjamin Mora perlawanan nanti malam. Dan apakah juga skornya signifikan? Menurut aku sih marginnya juga akan jauh ya. Maksudnya tidak kemenangannya menurut aku bukan 1-0, 2-0, mungkin lebih dari itu. Karena walaupun player simpanan yang dipakai oleh Benjamin Mora ataupun JDT ya, tetapi kita tahu lah quality player yang dimiliki oleh JDT. Bahkan lebih dari 50% squad yang dipanggil kayaknya kalau aku tak salah ya 50% atau kurang lebih ya segitu yang dipanggil tim nasional Malaysia itu kebanyakan dari Johor Darul Ta'zim gitu. Jadi ya tak perlu dipertanyakan lagi soal quality player yang ada di sini gitu. Dan masih seputar Johor Darul Ta'zim ya, ini didedahkan dari Malaysian Football League. Nah, ini kaitannya apakah perkara yang bakal diumumkan oleh JDT pada hari Rabu ini gitu. TMJ kata Rabu minggu depan ada berita baik untuk JDT. Korang rasa apa perkara ini ya? 1 Snopdog, 2 sponsor. Nah ini kaitannya dengan kita tahu lah ya sebelum ini ada video yang beredar story bagaimana Snopdog ya mengangkat telepon call up kayak gitu menggunakan jersey Johor Darul Ta'zim. Nah ini dikait-kaitkan seputar rencana panjang JDT untuk bekerjasama dengan artis internasional. Nah, apakah Snopdog ini yang dimaksud ya untuk membawa value JDT ini makin menyebar ke pelosok dunia ya, makin dilihat, ditengok tidak hanya di bola sepak Malaysia tapi di internasional ya, selepas sponsornya misalnya UNICEF dan mungkin ini kerjasamanya juga. Nah apakah itu atau akan ada sponsor baru yang diumumkan oleh Johor Darul Ta'zim? Nah ini prediksi dari Malaysian Football League ya, ini masih tanda tanya. Ini menarik ya, ini karena dikeluarkan sendiri oleh Tunku Mahkota Johor, something big Rabu JDT, ada emot love ya warna biru dan merah. Ini menarik, kita tunggu apa yang bakal berlaku hari Rabu. Dan yang menarik juga ini Tunku Mahkota Johor juga sedang ramai diperbincangkan di media sukan Malaysia kaitannya dengan tajaannya untuk rumput baru di Stadium Nasional Bukit Jalil ya, yang ini jadi perbincangan ya karena niat baik dari Tunku Mahkota Johor nampaknya responnya kurang begitu langsung, begitu satset lah ya istilahnya kalau di Indonesia di TikTok itu kurang begitu direspon cepat gitu ya. Nanti kita update juga seputar itu. Nah mungkin itu untuk update seputar Johor Darul Ta'zim hari ini. Kalau ada salah cakap aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi. Sia-sia semuanya, salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.